Beberapa hari yang lalu pihak kepolisian menangkap beberapa orang, ada 11 orang yang ditangkap kemudian dikembangkan menjadi 14 orang yang terkait dengan judi online. Menariknya, dari 14 orang tersebut, sebagian besar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Tentu ini menarik untuk kita bahas, karena betapapun Kementerian Komunikasi dan Digital harusnya menjadi garda terdepan dari pemberantasan judi online. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, judi online ini telah merusak segala macam sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan digitalisasi baik di Indonesia maupun di dunia. Di sini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan teknologi informasi, transformasi digital, kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data Analytics, kemudian juga keamanan siber, hal-hal lainnya yang juga terkait dengan digital lifestyle, dan tentu juga perkembangan penyiaran digital. Beberapa hari yang lalu pihak kepolisian menangkap beberapa orang, ada 11 orang yang ditangkap kemudian dikembangkan menjadi 14 orang yang terkait dengan judi online. Menariknya, dari 14 orang tersebut, sebagian besar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Tentu ini menarik untuk kita bahas, karena betapapun Kementerian Komunikasi dan Digital harusnya menjadi garda terdepan dari pemberantasan judi online. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, judi online ini telah merusak segala macam sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Banyak keluarga yang kemudian bercerai, kemudian juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan juga bunuh diri. Hal itu karena kita ketahui bahwa judi hanya menawarkan atau mengiming-imingi seseorang menjadi kaya dalam waktu cepat. Padahal sesungguhnya sumber daya ekonomi pribadi dan juga keluarga disedot oleh para bandar. Dan yang menariknya di Indonesia ada kaitannya antara judi online dan juga pinjaman online. Masyarakat yang tidak memiliki uang cash untuk bertaruh di judi online kemudian meminjam dari pinjaman online. Dari pinjaman online, uang dipertaruhkan di judi online dan sebagaimana kita ketahui bahwa kemudian uang tersebut pun hanyut, terbawa judi. Sehingga kemudian masyarakat meminjam lagi dari pinjaman online. Begitu seterusnya sehingga terjadi pinjaman online menumpuk sementara bermain judi online tidak pernah menang. Inilah yang banyak membuat terjadinya persoalan di dalam rumah tangga Indonesia. Seperti saya katakan tadi, banyak kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga kemudian bunuh diri. Persoalan judi online memang telah meresahkan dan angka perputaran uang yang dilibatkan atau terlibat dalam judi online ini juga tidak sedikit. Catatan PPATK pernah menyebutkan angka 300 triliun, bahkan juga kemudian membengkak yang disebut adanya angka 700 triliun. Sebelum kita bahas bagaimana persoalan yang terjadi dengan penangkapan ini, coba kita simak dulu apa yang pernah disampaikan oleh PPATK di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada posisi PPATK di dalam Satgas, PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga ini dan sudah sangat kuat dugaannya terkait dengan judi online. Memang perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun, berkembang 100% di 2019, 3,85%.
berkembang lebih dari 100% lagi di tahun 2020 menjadi 15,77%, berkembang lagi lebih dari 100% di 2021 dan terus yang paling masif adalah 2021 ke 2022. Itu 57 triliun menjadi 104 triliun, lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika judul ini adalah 327 triliun. Nah di kuartal pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah, jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai kuartal 1 kami sudah lebih dari 60 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah, pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan? Ya, kami bahkan tadi Pak Johan Budi gimana sih detailnya ya kita seperti yang sudah disampaikan Ketua Tim Satgas kemarin Bapak Menko Polhukam bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di Dati 2 mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah profesinya sudah ada dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan sampai tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah, sebenarnya kita juga pernah membahas mengenai judi online dengan segala macam problematika dan juga tawaran solusi gitu. Walaupun memang sekarang ini kita sudah ada perkembangan yang menarik yaitu adanya Satgas Pemberantasan Judi Online yang waktu itu ketika kabinet sebelumnya dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Terkait dengan pelaku judi online yang ditangkap oleh pihak kepolisian, modus operandinya adalah para pegawai, oknum pegawai dari Kementerian Komdiji ini melakukan pembinaan. Jadi itu istilah mereka pembinaan gitu ya. Jadi yang terjadi adalah mereka mendata situs-situs aplikasi yang ditengarai memberikan layanan judi online, katakanlah ada 5.000 situs gitu ya. Kemudian mereka melakukan pemblokiran. Dari 5.000 situs tersebut, ternyata hanya 4.000 situs yang kemudian diblokir. Sementara sisanya sebanyak 1.000 situs itu dibina. Ketika ditanya pihak kepolisian yang dimaksud dengan pembinaan itu apa? Pembinaan itu dalam konteks di sini adalah dibiarkan situs-situs judi online tersebut untuk tetap hidup dan memberikan layanannya pada masyarakat. Tentu ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum dalam Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut. Adanya beberapa oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang memberikan pembinaan alias melindungi judi online mendapat tanggapan secara langsung dari Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafidz. Disampaikan bahwa dirinya juga cukup terkejut dengan kejadian ini dan tentunya upaya-upaya akan dilakukan untuk bagaimana peristiwa ini tidak terulang kembali dan memberikan kepercayaan pada publik. Berikut ini apa yang disampaikan Menkom Digi Mutia Hafidz. Ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdiji. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdiji bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdiji yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan begitu. Kita hari ini melakukan apel bersama-sama 3 kali sehari. Setiap ganti shift teman-teman pengawas kita lakukan apel menyanyikan lagu Indonesia Raya
Mudah-mudahan ini juga memberi semangat moral kepada teman-teman di dalam dan mengingatkan bahwa kita semua di sini ada untuk NKRI sesuai yang selalu diingatkan oleh Presiden. Jadi kami sekali lagi mohon doa, tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu 187.000. Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya, tapi kalau kita kali 10 saja, dalam kurang lebih 3 bulanan itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta ya, karena kita akan naikkan terus. Kami juga akan menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebelumnya memang masih kurang, jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah. Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online. Sekali lagi kami mohon doa dan dukungan. Kalau itu sendiri apakah sudah pernah mungkin terkait dengan mungkin apabila ada indikasi berapa internal komisi dan sekarang ya yang istilahnya apakah betul atau tidak sudah pernah ada itu Oleh siapa? itu sama oleh penegak hukum terkait dengan indikasi hanya internal komisi ya ini internal komisi. Kita nanti nunggu dari kepolisian karena penyidikan tengah berlangsung, kita belum tahu berapa banyak. Sekali lagi kita belum tahu berapa banyak, pada prinsipnya yang penting kita terbuka, silahkan berapa banyak pun jika memang salah, silahkan. Karena ini memang dari awal sebelum saya dilantik pun, Presiden sudah mengingatkan ketika saya dipanggil awal bahwa tugas utama saya adalah perangi judi online. Kalau yang soal target 1,8 sampai 2 juta Itu bukan target, itu tren, karena dalam 10 hari sejak Pak Presiden Prabowo dilantik, itu kita sudah menangani 187.000. Angka ini bukan berarti ini prestasi, tidak, tapi ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang kita akan tambah terus. Apapun itu, judi online bukan prestasi selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak tren positif di mana 10 hari terakhir ini 187.000 situs sudah kita take down. Kami berharap dalam waktu dekat kami bisa laporkan ke masyarakat agar kelihatan kinerjanya. Bahwa dalam setiap minggu atau mungkin harian kita akan laporkan berapa banyak yang di take down oleh Kemkom Digi. Ini juga sebagai evaluasi kami. Kalau sampai turun, masyarakat bisa melihat kenapa turun. Jadi tolong terus kami diawasi. Terima kasih. Saya tidak tahu nama-nama, itu ranah dari kepolisian. Terima kasih ya. Saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya kalau kepolisian memang harus masuk ke kantor kami, tentu kita membuka ruang selebarnya demi pembersihan di internal kementerian kami. Saya bacanya dari media, Mbak. Orangnya kita akan perbanyak. Jadi dari yang sekarang ada kita akan perbanyak. Kemudian juga pengawasan terhadap mereka, termasuk tadi saya sampaikan bahwa kita apel sekarang sehari 3 kali. Jadi dari pagi kita apel, menyanyikan Indonesia Raya, mengucapkan fakta. Ketika itu nanti ganti shift kita apel lagi, ganti shift kita apel lagi. Seminimalnya ini bisa terus mengingatkan kepada mereka yang bertugas, karena memang tawarannya mungkin sangat besar ya. Jadi kita bangkitkan semangat nasionalisme mereka. Setiap ganti shift kita akan lakukan apel bersama. Kalau kewenangan justru jangan dibatasi, justru kita kuatkan. Tinggal bagaimana membuat mereka ini bisa lurus gitu. Demikian tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan Ibu Mutia Hafid. Nah, tentunya kita masih menunggu perkembangan terkait apakah kasus ini akan berhenti sampai di sini atau mungkin juga ada pihak-pihak lain yang kemudian juga dinyatakan terlibat dalam membackingi atau melindungi judi online di Indonesia. Sebenarnya Republik Digital juga telah membahas mengenai bagaimana judi online ini dengan seluk-beluknya dan juga bagaimana solusinya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa judi online telah menjadi industri, walaupun Indonesia tidak menjadi negara utama dalam hal judi online,
kalah di bawah jauh di bawah Kanada misalnya gitu ya. Tapi ya betapapun undang-undang kita melarang keberadaan judi online. Misalnya saja dalam undang-undang ITE gitu ya. Yang walaupun juga sudah direvisi 2 kali, tetap ada ketentuan tentang larangan adanya konten yang memuat perjudian. Namun memang di Indonesia ini selama ini pemberantasan judi online itu sifatnya itu on off. Kadangkala kita misalnya sangat aktif gitu ya, memberantas judi online, tapi kadangkala kemudian tidak ada pergerakan. Sehingga kemudian ketika tidak ada pergerakan, muncul lagi mereka yang memberikan tawaran judi online. Yang kedua memang dengan sifatnya keberadaan judi online melalui situs, melalui aplikasi, ya betapapun memang untuk bagaimana kita melakukan pemblokiran ini menjadi hal yang memang harus dilakukan secara konsisten. Sayangnya memang ketika ada orang-orang dalam yang melindungi. Karena di satu sisi dengan keberadaan situs yang mati satu tumbuh 1000 gitu ya, yang harus secara konsisten terus-menerus dilakukan penapisan, filtering atau blokir gitu ya. Tapi kemudian juga ada pihak-pihak yang kemudian melindungi. Memang kita mencurigai bahwa proses bagaimana melindungi judi online ini tidak dilakukan pada saat ini saja gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kan kabinet Pak Prabowo ini kan juga hingga hari ini kan belum genap 2 minggu. Sehingga memang tentunya prosesnya juga sudah lama ini dilakukan gitu ya. Ya kita masih menunggu laporan dari pihak kepolisian gitu ya, perkembangan kasus ini, perkembangan penyelidikannya, apakah ada pihak lain yang terlibat, terutama misalnya apakah memang yang ditangkap ini merupakan orang-orang yang memang bekerja ya mereka sendiri atau mungkin juga ada arahan atau permintaan atau bahkan juga setoran ke atasannya gitu ya. Yang kemudian yang ketiga itu kita melihat memang edukasi di masyarakat ini sangat minim. Judi online, termasuk juga judi offline, ya betapapun kalau kita pernah mendengar lagu Rhoma Irama gitu ya, ini kan hanya menjanjikan gitu ya, mengiming-imingi orang bisa kaya secara cepat, dalam waktu juga ya cepat dan juga mendapatkan uang dalam jumlah yang besar gitu ya. Tapi kan kenyataannya kan tidak seperti itu. Yang banyak terjadi justru kemudian yang tadinya mungkin miskin ya tambah miskin. Yang tadinya kalangan menengah juga mungkin jadi miskin ya. Dengan angka perputaran uang yang mencapai 300 bahkan 700 triliun ini juga merupakan kerugian yang cukup besar bagi negara karena ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan hilangnya atau berkurangnya sumber daya ekonomi di keluarga, negara juga tentu dirugikan. Bahkan juga misalnya tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, daya beli masyarakat juga bisa jadi menurun gitu ya dengan tidak adanya sumber daya ekonomi yang disedot oleh judi online. Ya bahkan juga kalau kita lihat deflasi atau mungkin juga penurunan kelas menengah menjadi miskin juga ini ada juga sedikit banyaknya juga terpengaruh dengan bagaimana sumber daya ekonomi di kelas menengah dan juga kelas bawah itu kemudian disedot oleh judi online. Jadi kita tetap mendukung upaya kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Siapapun yang terlibat jangan pandang bulu untuk kemudian diproses dan tentu dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tentunya di sisi lain kita perlu upaya yang lebih strategis untuk bagaimana memberantas judi online. Kita memang memiliki Satgas, tapi dengan perubahan kabinet, terutama Kemenko Polhukam yang juga berubah, tentu ini juga perlu diubah gitu ya. Dan di sisi lain memang kritik yang disampaikan itu adalah bahwa ini yang duduk dalam Satgas ini semuanya pejabat gitu. Nah ini yang pejabat pemerintah gitu utamanya. Sehingga memang tidak ada keterlibatan publik dalam Satgas. Padahal ketika kita memberantas judi online ini harus melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh independen, tokoh-tokoh agama gitu. Agar apa? Agar kita bisa menyerang atau juga memberantas judi online sampai ke akar-akarnya gitu ya. Kalau hanya bersifat elitis sehingga ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang cukup besar, misal katakanlah memblokir gitu ya. Tapi ketika ada pihak-pihak yang nakal yang harusnya diblokir tapi tidak diblokir, ya inilah akibatnya yang terjadi seperti saat ini yang kita
dipastikan akan susah untuk memberantas judi online. Dan setidaknya ketika kita melibatkan tokoh-tokoh independen, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan juga guru segala macam, ini ya kita mempermudah langkah kita. Ada check and balances, ada satu strategi yang memang tidak hanya dari satu sisi, tapi kita bisa menyerang, memberantas perjudian online dari muka bumi Indonesia secara terintegrasi dan menyeluruh. Demikian episode Republik Digital kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir sehingga tidak gagal paham. Saya Heru Sutadi pamit mundur dan kita akan jumpa kembali di episode Republik Digital berikutnya. Terima kasih.